This is the beginning of the really hard trails to get the southern side of Rinjani. We're gonna cut the compass by the crater rim from Sembalun, and then we're gonna arrive in a new mountain of Gunung Baru Jari. Jesreng! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yulingkong Channel. Hari ini sudah kedatangan narasumber kami yang perjalanannya luar biasa dari Rinjani. Sebagian orang ketahui bahwa Rinjani ini adalah impian para pendaki gunung dengan ketinggian 3.726 meter. Sudah ada nih di hadapan saya Bapak Carkim, Abah Carkim. Beliau ini pemilik Yayasan Edelweiss. Beliau ini, dan hari ini saya berada di Edelweiss. Di sini ada tempat sekolahan, pendidikan, TK sampai PAUD semua ada di sini. Jadi kalian ada di Cilegon bisa datang ke PAUD Edelweiss dan daftar di sini. Nah, mau tahu keseruannya, kita bincang-bincang dengan Abah Carkim yang sudah ke Gunung Rinjani. Oke, Bah, bisa diperkenalkan, Bah? Perkenalkan, benar Carkim, tapi orang menyebutnya Abah. Abah. Iya. Bah, saya pengen nanya nih, Bah. Abah kenapa memutuskan untuk naik gunung ke Rinjani gitu, Bah? Gitu ya? Iya, saya pengen denger nih. Aduh, keren banget nih. Rinjani nih orang-orang, waduh, saya aja ngap-ngapan ke sana 2006, udah lama juga nih. Wah, ini Abah nih melalui Sembalun terus turun ke jalur Transela. Nanti saya pengen dekat Abah ya ini. Transela itu seperti apa ya? Dan ini kan jalurnya berbahaya banget, dan ini buat pemula-pemula ini bahaya banget. Apalagi ini jalurnya bukan jalur resmi. Iya. Ya, kita tanya aja langsung nih, Pak. Awal mulanya nih kenapa nih bisa pengen ke Rinjani gitu? Waduh, itu cukup panjang juga ya ceritanya. Jadi begini, awalnya pada saat mendirikan yayasan itu pertama kali anak yang pertama itu suka naik gunung sama grupnya Cat yang mungkin ya Mas Uli yang mendirikan itu. Nah, di situ tanpa sengaja atau sengaja lah dia membawa satu pucuk bunga, nggak banyak, hanya satu, karena memang dia sendiri tahu persis bahwa itu nggak boleh dirusak, apalagi dipetik. Ini hanya memberikan bukti bahwa dia sudah ke gunung dan melihat bunga Edelweiss. Nah, makanya kami menamakan yayasan itu namanya Edelweiss. Nah, dari situ karena saya merasa, wah, saya ingin membuktikan nih, betul nggak bahwa di gunung itu banyak sekali bunga Edelweiss. Nah, dari situ saya mulai masuk komunitas, mulai masuk Cat mungkin yang didirikan sama Mas Juli. Kemudian di kantor juga ada juga yang namanya Karpala, karyawan pencipta alam. Kemudian ada juga Jestring, ya teman-teman Jestring ya. Halo Jestring, kita reuni lagi Jestring. Teman-teman Jestring itu sangat membantu dan membentuk Abah, sehingga Abah bisa eksis naik gunung ya sampai ya umur di atas 50 tahun lah saya masih bisa eksis. Iya. Nah, pertama kali mungkin yang memperkenalkan saya ke gunung itu adalah Cat ini. Engkong nih ya, Engkong nih yang buat saya ketagihan ke gunung itu nih, Engkong nih. Iya. Nah, jadi pertama saya sama Engkong itu dilatih naik turun gunung gede, bahkan saya sampai ke Gunung Pangrango. Iya. Itu mungkin dihitung hampir 7 kali lah, sama Cat, sama Jestring, sama komunitas yang lain. Itu hampir sudah 7 kalian lah ke Gunung Gede Pangrango. Kemudian sebelum hampir mungkin gunung-gunung di Jawa udah saya coba. Nah, yang pertama kali naik gunung yang belum pengalaman, naik gunung yang paling ekstrim itu langsung dibawa ke Gunung Ciremai. Nggak tanggung-tanggung nih gurunya, Engkong nih. Langsung ngap-ngapan. Langsung naik di Linggarjati. Dari Linggarjati ya cukup ya sangat berkesan. Jadi
yang diceritakan orang bahwa naik Gunung Ciremai seperti A, B, C, D, saya merasakan sendiri seperti itu. Nah dari situ kita sering naik turun gunung, kemudian di Jawa terakhir sampai ke Semeru, yang akhirnya kita harus menginjakkan kaki di puncak Rinjani di tahun berikutnya. Itu memang target kita seperti itu. Ciremai, kemudian Slamet, Sindoro Sumbing, kemudian Semeru, terus setelah itu ke Rinjani. Nah akhirnya kita pada waktu yang sudah ditentukan, kita persiapan mental, fisik, semuanya kita siapkan. Ya alhamdulillah menginjak usia 51 saya berhasil, alhamdulillah berhasil bisa menginjakkan kaki di puncak Gunung Rinjani. Berapa orang nih Bah ke Rinjani itu, berapa orang? Sendiri apa teman-teman sama teman kantor, apa janjian, seperti apa Bah? Bisa diceritain nggak Bah? Kita undang terutama teman-teman yang dari Jestring ya, teman Jestring ini sedang cerita nih. Nah, ditonton ya videonya ya. Cerita perjalanan kita dulu nih. Iya. Kang Herwan. Boleh disapa Bah? Boleh silahkan. Kang Herwan, aduh. Sapa Semoga juga. ingat ya perjalanan kita dulu ke Rinjani ya. Kang Herwan, Ojan, kemudian Adi, sekarang tamu gemuk aja ya, jarang naik gunung ya dia. Cilegon itu 7 orang, kemudian kita ngontek juga teman-teman kita yang dari Lombok. Iya. Itu grupnya Om Beri ya. Iya. Halo Om Beri. Nah, sebelum melanjutkan cerita, mungkin saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru ya Om Beri ya. Semoga selalu bahagia. Nah pas waktunya tiba, kita akhirnya berangkat dari Cilegon malam ya, dari bandara. Nyampe Lombok itu pagi dijemput sama timnya Om Beri ke bandara. Kita mampir dulu ke rumah Om Beri, kemudian siang-siang kita langsung menuju ke Sembalun. Perjalanan kita ke Sembalun, menuju Sembalun. Nah dari Sembalun start jam 4 lah, jam 3 jam 4 Pagi ya Bah? Sore. Oh, sore. Ya. Jadi kita memang direncanakan pada saat itu Om Beri udah membuat ini schedule perjalanannya. Kita menyerahkan ke beliau dan semua pas kita ke sana dia udah menyiapkan schedule perjalanan. Nah, akhirnya dari waktu yang sudah direncanakan kita nginep di pos 3 jalur Sembalun. Itu udah direncanakan dan alhamdulillah di pos 3 kita nyampe jam 9 malam lah. Jam 9 malam kita ngecamp di situ, masak-masak ya biasa lah. Akhirnya pagi berikutnya kita jam 9 pagi berangkat. Pos 3 itu nggak jauh dari treknya ke tanjak 7 tanjakan penyesalan. Nah itu pas, jadi pas kita keluar dari tenda naik itu langsung ke tanjakan itu. Ya cukup engap juga, ya. Bagi teman-teman yang sudah merasakan tanjakan itu ya pasti merasakan gimana capek, engap dan wah segala macam. Tapi enjoy. Senang sekali itu melalui tanjakan itu, walaupun capek. Nah ini yang ingin saya tanyakan, apa kan dari Sembalun nih setar nih. Nah saya baca artikel di Abah ini, Abah melalui pulangnya tuh lintas melalui bukan jalur resmi nih Bang. Yang selanjutnya itu kan jalur resmi nih, mungkin Semeru lah gitu. Tapi Abah ini melalui jalur-jalur yang ilegal. Kalau yang saya baca tuh jalurnya Tenggasela seperti itu ya Bang ya. Gimana tuh Bang? Oh iya. Bener nggak itu Bang? Sedikit betul ya. Jadi diluruskan aja. Memang kita pada saat itu selama waktu 3 bulan itu kontekan terus. Jadi Om Beri itu selalu memberikan penguatan ke kita
bahwa kita nanti turun dari Gunung Rinjani itu tidak melalui jalur Senaru maupun Sembalun. Jadi beliau akan memperkenalkan jalur yang sudah dirintis oleh beliau dan orang tua beliau. Jadi jalur yang sudah dirintis oleh saudara-saudara kita yang ada di Pringasela. Jadi timnya Umberi. Nah, beliau memperkenalkan itu terus sengaja memberikan gambaran gimana cara bagusnya jalur tersebut, sulitnya jalur tersebut. Tapi dia memberikan motivasi sehingga kita bisa melalui jalur itu. Nah, jadi pada saat kita udah naik ke puncak Rinjani, kita turunnya dari camp terakhir itu di Sembalun, tidak masuk ke Sembalun Lawang, ke Pelawan Sembalun, nggak ke situ. Jadi dari tempat kita ngecamp itu langsung turun ke tebing yang ada di sebelah, kalau dari atas ada sebelah kiri, tapi kalau kita mau naik itu ada di sebelah kanan kita itu tebing, Mas. Tebing. Nah, kita menelusuri tebing itu, kemudian karena ini terus sengaja jalur tidak direkomendasikan ya, karena ini jalur evakuasi, melalui tebing di sebelah kanan kita, kemudian menelusuri sedikit hutan lah, sampai akhirnya kita tembus ke hutan mati. Kenapa disebut mati? Pada saat terjadi letusan Sibujari, itu hutan di sekelilingnya itu kebakar, makanya disebut hutan mati. Nah, pada saat kita melalui jalur itu memang pepohonan udah pada mati semua. Anak Gunung Ibu Jari itu ditempuh dalam waktu 8 jam. 8 jam. Karena memang itu jalur jalur evakuasi, dan itu orang belum tahu jalur itu. Orang umum belum tahu. Guide-nya Umberi yang memang jalur itu dia hafal betul jalur itu. Akhirnya kita nyampe ke pas ke dasar, itu disebutnya ada kali mati ya. Kenapa kali mati? Itu kali kering ya, tapi memang di hulunya di sana kita bisa ngambil air untuk kita memasak ya, bening dan bersih gitu. Itu disebut kali mati. Di atasnya hutan mati, kita nyampe ke bawah kali mati. Nah, perjalanan dari atas ke bawah ditempuh dalam 8 jam, dan memang itu jalur tidak mudah dan sangat sulit. Dan ini kalau tidak ada guide dari orang asli sana, dari Lombok, ini kita tidak akan tahu ini harus menempuh, harus melalui mana, karena memang ini bukan jalur umum. Akhirnya kita sampai jam 8 malam nginep akhirnya di sana. Nginep sampai 2 malam karena kita memulihkan fisik, memulihkan stamina lah, sambil ini sedang mancing. Jadi kita seharian mancing di situ. Nah, ini Bah, saya pernah melihat jalur Pringasela itu kan sulit banget, Bah. Mungkin bahkan sampai carry-nya pun harus dilepas pakai tali, mungkin disimpan seperti apa gitu ya. Kemudian juga jalurnya itu benar-benar kita harus merangkak, mungkin ya, kalaupun itu jatuh seperti apa kan itu langsung ke kawah langsung. Nah, Abah sendiri kan dengan postur tubuh yang besar seperti ini, apa yang Abah rasakan ini? Apa getar atau seperti apa gitu? Iya, Mas, terkait dengan kondisi fisik, saya mempersiapkan betul-betul ya. Saya mungkin yang lebih berumur dari teman-teman yang ada di komunitas. Jadi saya mempersiapkan fisiknya harus lebih maksimal ya. Saya merasa nyaman dan bisa mengimbangi teman-teman yang muda-muda lah gitu. Nah, betul, pada saat kita turun melalui hutan mati, di situ sangat-sangat terjal. Kita harus melalui tebing batu, di mana kita pada saat turun tidak bisa dengan carrier di pundak kita. Jadi kita harus membuat tampang ya. Ya, akhirnya di estafet semua carrier melalui itu, dan memang itu jalur tidak direkomendasikan banget. Nah, itu akhirnya ditempuh dalam waktu 8 jam.
Nah kemudian pada saat pulangnya kita sudah fisik sudah pulih lah. Akhirnya kita hari berikutnya, hari yang kedua berarti kita pulang melalui jalur selatan, dan kita memang harus melalui tebing selatan yang sangat curam. Nah kita berangkat jam 9 pagi lah, jangan sampai pada saat kita ada di tengah-tengah tebing kabut turun. Itu yang akan menyulitkan kita. Kita usahakan sebelum jam 12 kita harus melewati tebing. Apa yang diceritakan, yang disampaikan Berry, awalnya kita enjoy aja, pasti bisa. Dan setelah diperlihatkan ini jalurnya yang di depan mata kita, ternyata memang tebing, masya Allah itu tebing. Ya udah, karena kita awalnya memang udah nggak ada jalan lain lagi kan, mau tidak mau harus gitu. Yang penting kita yakin ke guide, ke Berry, dan kita ngikutin arahan dan petunjuk. Kita harus melakukan apa, harus seperti apa, ikuti petunjuknya, insya Allah. Dan kita terus terang nggak bisa selfie-selfiean di sini, nggak bisa selfie-selfiean karena khawatir terjadi apa-apa. Bahkan beliau menyarankan jangan melihat ke belakang kalau sedang merayap di tebing itu. Harus fokus sekali. Jadi setiap langkah kita jangan sampai ada error sedikit pun. Jadi betul-betul harus fokus ke tempat yang akan kita injak. Karena itu di tebing itu ternyata ada yang namanya tanah itu lembek ya, lembek. Jadi itu rawan longsor. Makanya jika kita lalai, tidak fokus pada yang akan kita injak, dikhawatirkan akan terperosok. Dan kalau sekali terpeleset, wasaran, karena di sebelah kita itu tebing bener, dan betul-betul tebing itu. Ya saya gambarkan mungkin antara 80 sampai 85 derajat lah, gitu. Bahkan saya sempat ada tebing yang sampai 90 derajat itu kita pakai tali, dan itu susah, memang 90 derajat kita merayap. Betul-betul itu, ya Allah, ya alhamdulillah di situ kita minat di pos 3 kalau nggak salah. Saya lupa jalurnya karena ini jalur tidak umum. Ingatnya pos 3 aja nginep di situ. Jadi sebelum masuk ke hutan belantara, seperti itu. Abah nginep lagi semalam lagi. Dan Abah kan di di danau itu bermalam seharian ya. Bermalam 2 malam. 2 malam. Kemudian Abah lanjutkan untuk pulang ke Pirangasela. Itu sampai rumah nggak apa Abah bermalam lagi? Bermalam lagi. Wow, lama sekali ya. Betul. Itu memang. Itu kenapa? Memang terpanjang jalurnya. Kenapa Abah memutuskan untuk camping lagi? Kalaupun kita paksakan tuh belum tentu nyampe ya, Bang. Jadi itu memang dipaksakan, memang harus kata Om Berry tadi, harus bermalam di situ. Harus bermalam, karena memang di situ kita akan memasuki hutan yang apa ya? Betul rapat hutan. Pada saat kita, dan itu dibuktikan pada saat kita masuk, sinar matahari itu nggak tembus. Yang saya dengar itu di Pirangasela itu pos 3 itu kan tempatnya horor, Bah. Serem banget di situ. Betul. Memang itu memastikan untuk tenda di situ. Dan apa yang Abah alami, hal-hal seperti itu kan ngeri banget di situ. Iya Mas. Memang namanya di hutan hal seperti itu ada aja ya. Apalagi dari pos 3 ke bawah sedikit itu ada tempat mungkin orang-orang Hindu biasanya kalau ada pohon-pohon yang disakralkan atau yang tempat-tempat keramat biasanya dipakai untuk tempat ibadah atau apa ya, karena di situ memang ada area untuk melakukan hal itu. Nah di situ ya kita udah maklum lah hal-hal seperti itu, karena apalagi di gunung ada yang seperti itu ya, mungkin ada 1-2 orang yang cerita seperti itulah, cerita-cerita mistis. Saya sendiri pada saat itu di pos 3 emang merasakan pada saat malam hari ya, seperti orang yang mau jalan lah, seperti orang jalan kemudian ngobrol, tapi ternyata kan itu hanya pendengaran kita aja. Itu hal-hal seperti itu hal-hal biasa lah di gunung. Bukan sesuatu hal yang aneh, biasa aja.
Hanya memang kenapa kita harus menginap di pos 3, itu perjalanan menembus jalan itu bagi kita yang nggak biasa jalan di hutan seperti itu sangat riskan. Yang dikhawatirkan kita belum sampai jam 6 kita masih ada di tengah hutan, itu yang dikhawatirkan karena sangat rawan kalau kita masih di tengah hutan itu aja Mas. Pagi kita nginap, paginya baru berangkat. Dan memang ya itu terus aja kalau tanpa teman-teman dari Lombok nggak bakal bisa melewati hutan ini. Iya, itu kan jalurnya apa ya, belum begitu familiar, Bah. Dan itu bisa muter-muter dan itu memang kita harus benar-benar tahu paham navigasi. Betul. Iya, mungkin kalau kita jalur Sembalun, jelas banget Sembalun, ketemu pos 2 Tengengean, kemudian pos 3 pada Balong, kemudian ke atas tanjakan 7 Bukit Penyesalan, puncak Sembalun, kemudian Pelawangan Sembalun. Nah, ini yang dari jalur itu udah jelas. Kalau jalur yang itu tuh Langgesera itu luar biasa. Memang itu. Waduh, bener-bener orang-orang yang bener-bener paham kompas, navigasi, dan memang feeling gitu. Betul. Nah, dan apa sama temen-temennya ini melalui jalur itu udah keren banget gitu loh. Nah, dari situ Bah, dari pos 3 itu Abah pagi-pagi apa udah beres-beres dan untuk melanjutkan untuk pulangnya. Betul. Itu berapa jam lagi tuh Bah? Nah, dari situ kita selalu start jam 9 lah. Kita kenapa selalu jam 9 itu memang jam-jam yang panas enggak, dingin juga enggak, sedang. Nah, jadi kita jam 9 start masuk ke hutan belantara. Ya memang betul. Ya itu jalur, saya sekali lagi sampaikan bahwa kalau bukan asli orang sono kita akan kesulitan. Karena kita tidak tahu ini kemana. Betul. Di bawah itu dedaunan. Kita tidak tahu ini arah kemana, jalurnya kemana. Karena pertama hutannya rapat, kemudian jalannya nggak jelas. Nggak jelas. Nah, ya alhamdulillah karena feelingnya Om Berry dan udah sering beberapa kali lewat situ, akhirnya alhamdulillah bisa melewati hutan itu. Dan bersyukur. Nah, ada kejadian yang sedikit aneh Mas. Sedikit. 1 jam sebelum keluar dari hutan, kita menemukan di jalur itu menemukan satu pohon besar ya, beringin atau apa, di mana pohon beringin itu ya kalau dipegang sama 5 orang itu nggak kepegang. Saya mau nanya nih Bah, kan dari pos 3 terus menuju hutan yang banyak begitu rimbunnya. Nah, apakah di situ ada bekas Pemda? Sama sekali nggak ada sama sekali ya. Dan itu perjalanannya berapa jam itu dari pos 3? 6 jaman ya. Dari pos 3 sampai ke kampung itu 6 jam. Nah, ada satu yang saya salut sama teman-teman kita yang dari Lombok. Asumsi saya hari itu dia berangkat, rupanya hari berikutnya. Jadi pada saat kita berangkat dari pos 3, dia berangkat dari Danau Segara Anak. Hebatnya lagi teman-teman itu, pada sebelum kita nyampe perkampungan, dia udah nyusul kita. Udah kebayang itu jalannya seperti apa mereka. Sambil bawa ikan begitu banyak. Tapi nggak berpapasan ya, Pak ya? Nggak berpapasan ya pada nggak berpapasan. Dia ngikutin kita 1 hari setelahnya. Jadi kan kita nginep di pos 3 ya. Nginep di pos 3, dia besoknya kan kita berangkat dari pos 3. Nah, dia itu berangkatnya dari Danau Segara Anak itu hari yang sama kita. Hanya kita setelahnya dari pos 3, dia dari Danau Segara Anak. Kita kesusul setelah kita mandi. Nah, ini kan udah selesai nih perjalanan Rinjani nih. Ya, saya baca juga artikelnya dapat bonus lagi nih, mencari spot yang untuk melepas lelah lah ini. Ini kan Gili Kondo ya, Pak ya. Apa sih namanya, Gili apa itu? Gili Kondo. Oh, Gili Kondo ya. Ini bonus ya, Pak ya. Bonus ya. Tapi ya jauh juga perjalanan di Gili Kondo juga ya. Seperti apa tuh, Pak? Cukup jauh juga ya. Akhirnya kita sekalian lah dari gunung sampai laut sekalian. Akhirnya Om Berry juga yang memperkasa itu, kita terus aja disuguhkan pemandangan yang sangat eksotis ya di Gili Kondo. Itu salah satu pulau yang tidak berpenghuni tapi tempat kita melakukan adventure ya. Di situ kita bisa snorkeling, bisa kemah, bisa apa-apa. Malamnya kita bisa mengelilingi pulau nyari ikan.
dan itu kita melakukan itu semua. Iya. Yang seru lagi, kita dibawa sama Om Beri itu ke pulau apa ya, itu pulau yang jika air sedang surut, pulau itu muncul, jadi kelihatan gitu. Kalau nggak salah itu pulau yang dulu dijadikan iklannya rokok tertentu lah. Di situ. Saya ke situ sama beliau, dan memang waduh, ya Allah, itu pengalaman yang sangat luar biasa di Gili Pondok. Oke, Bah, yang terakhir nih, Bah. Ini kan buat teman-teman nih, buat yang mau mencoba Gunung Rinjani, ataupun yang sudah pernah ataupun punya pengalaman. Tadi yang postingan ini saya penasaran juga nih. Mungkin teman-teman yang tahu, silahkan ditulis komentar di link deskripsinya. Di pos apakah itu pos 3 tersebut yang ada pohon-pohon yang sulit difoto, itu namanya pos apa? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Yang terakhir mungkin Abah bisa berpesan atau punya saran atau seperti apa yang ingin disampaikan buat teman-teman yang pendaki gunung atau penikmat alam. Iya. Ya, saya kira teman-teman yang akan naik gunung ya, itu udah tahu lah persyaratannya. Pertama mungkin yang harus disiapkan itu fisik ya, fisik dan mental. Yang utama itu. Kedua, perbekalan ya. Kedua, kita harus ya jaga alam, jaga lingkungan. Saya udah membuktikan bahwa di usia yang kepala 5, saya masih bisa eksis naik gunung lah. Itu aja sih, Om. Mungkin pesannya hati-hati aja, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kita harus menjaga lingkungan kita. Oke, terima kasih Abah sudah bincang-bincang. Semua ini sudah dikupas tuntas ya tentang Rinjani. Saya tunggu perjalanan Abang berikutnya. Ya kalau pengen di bareng-bareng lagi, ayo kapan-kapan kita bareng-bareng lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Selamat menikmati tontonan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.